Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, kita langsung gas aja ya. Hari ini kita masuk ke bagian keempat dari seri tutorial Streamlit kita. Anggap aja sesi pembahasan materi kali ini kayak perjalanan naik level kalian di dalam sebuah game. Kita bakal ubah cara kalian melihat data, dari yang tadinya cuma deretan angka membosankan jadi visualisasi data interaktif yang super keren. Tema visual kita kali ini tuh 3 dimensi Blue Pixar, jadi siap-siap buat petualangan seru ini ya. Nah, mungkin kalian mikir, kenapa sih kita harus repot-repot bikin visualisasi data? Jawabannya simple banget. Coba bayangin, data mentah, apalagi kalau bentuknya tabel raksasa, itu kan susah banget ya dicerna sama otak kita. Nah, grafik ini ibarat jembatannya. Mereka bisa ngubah lautan angka yang bikin pusing itu jadi cerita visual yang bisa langsung kita pahami secara intuitif. Bener-bener ngebantu banget deh. Oke, ini dia misi atau quest log kita di sesi kali ini. Pertama, kita bahas kekuatan Streamlit. Kedua, kita main-main sama grafik bawaan. Ketiga, kita intip integrasi Altair. Keempat, kita bikin visualisasi Vega Lite. Dan terakhir, yang paling seru, ekspansi Plotly dan peta. Kita mulai langsung ke tahap pertama, kekuatan visualisasi data Streamlit. Kalian harus tahu nih, Streamlit itu nggak muncul gitu aja dari ruang hampa. Dia dibangun di atas pondasi raksasa data science yang pastinya udah sering kalian dengar, kayak NumPy, Pandas, sama Matplotlib. Artinya apa? Kalian nggak perlu capek-capek belajar bahasa pemrograman baru dari nol. Streamlit udah nyediain API simple yang langsung menyulap kode Python kalian jadi aplikasi web yang dinamis. Dan gokilnya lagi, kalian bisa dengan gampang ngebagiin hasilnya ke publik lewat platform kayak Heroku. Keren kan? Sekarang kita masuk ke level 1, grafik bawaan yang cepat buat eksplorasi data. Buat ngedapetin experience point pertama kita di sini, sumpah gampang banget. Perintah bawaan Streamlit itu bener-bener intuitif. Kalian butuh grafik garis, tinggal ketik st.line_chart. Tiba-tiba pengen diubah jadi grafik batang? Gampang. Kalian cuma perlu ganti satu kata aja di kodenya jadi st.bar_chart. Iya, cuma satu kata doang. Kalau lagi asik analisis data, kecepatan kayak gini tuh udah kayak sihir aja buat nguji hipotesis dalam hitungan detik. Gak perlu lagi deh pusing mikirin konfigurasi yang panjang-panjang. Tapi tentu aja ibarat main game RPG, kita kan punya skill tree yang beda-beda ya. Grafik bawaan itu emang cepat banget, seringkali cuma butuh satu baris kode. Jadi cocok banget buat awal mula project. Tapi gimana kalau kalian butuh senjata yang lebih powerful? Misalnya mau kustomisasi warna yang spesifik. Nah disinilah pustaka eksternal unjuk gigi. Emang sih butuh sedikit usaha ekstra buat nge-unlock mereka lewat terminal pakai pip install. Tapi kustomisasinya itu loh bener-bener tanpa batas. Lanjut ke bagian 3, integrasi visual pustaka Altair. Nah, coba deh bayangin transformasi visualnya. Begitu kalian bungkus data acaknya pakai pustaka Altair, terus manggil perintah sd.altair_chart, boom, visual yang super rapi langsung nongol di aplikasi kalian. Gak cuman itu, kalian otomatis dapat ukuran titik dan gradasi warna yang bervariasi. Belum lagi, elemen interaktifnya yang langsung aktif pas kursor diarahkan ke grafik. Bener-bener upgrade yang mulus banget. Masuk ke bagian 4, visualisasi menarik menggunakan Vega Lite untuk lapisan data yang lebih mendalam. Sebelum kita pusing ngebahas kodenya, mari kita pahami dulu aja alur dasarnya. Masukin pustaka grafis eksternal apapun ke dashboard Streamlit kalian, itu sebenarnya cuma butuh 3 langkah aja kok. Pertama, install dulu pakai perintah pip di sistem kalian. Kedua, impor pustaka sama datasetnya ke script Python. Dan ketiga, tinggal panggil fungsi render dari Streamlit buat nampilin hasilnya ke pengguna. Simpel banget kan? Sebagai contoh untuk langkah pertama nih, tinggal buka terminal, ketik pip install Vega_datasets, dan kalian udah berhasil buka akses ke berbagai dataset pengujian yang mantap banget. Ini tuh kunci utamanya. Kalau kalian skip langkah ini di terminal, pustakanya nggak bakal dikenalin sama sistem Python kalian, dan ujung-ujungnya malah jadi error. Sekarang, mari kita bahas hasil rakitan kodenya pakai pemetaan dictionary di Python. Lewat perintah stringlet.vega_lite_chart, kita bisa dapat scatter plot yang detail banget. Menariknya di sini, kalau kalian perhatikan hasilnya, data asal wilayah pabrikan mobil itu nggak cuma nentuin warna, tapi juga ngebentuk titiknya. Ada lingkaran buat mobil Eropa, persegi buat Jepang, dan segitiga buat Amerika Serikat. Jadi, datanya sendiri yang menyetir bentuk visual kalian. Wah, skill analisis kalian udah naik level nih. Dan akhirnya, kita sampai di boss level, ekspansi Plotly dan peta. Buat ngebuka senjata grafis kelas profesional kita di level ini, kita lakuin lagi ritual di terminal. Tinggal ketik pip install Plotly.
Perintah ini ngasih kalian kekuatan penuh buat manggil stat.plotly_chart. Pustaka ini tuh favorit banget di kalangan praktisi, soalnya dia bisa bikin grafik 3D, diagram keuangan yang kompleks, sampai visualisasi interaktif tingkat dewa. Tapi tunggu dulu, kita belum selesai. Kita bakal melangkah lebih jauh dari sekedar grafik konvensional. Nah, ini dia pencapaian puncak kita. Streamlit itu ngasih kalian fasilitas buat naruh data langsung ke atas peta dunia nyata, dan prosesnya luar biasa gampang. Cukup pakai perintah bawaan stat.map, Streamlit bakal ngambil data lintang dan bujur dari kalian, terus langsung digambar di atas kanvas OpenStreetMap secara gratis. Ini ngasih skala dan konteks dunia nyata ke data alien secara instan. Kalian bisa zoom in, zoom out, digeser-geser, dan ngelihat persebaran geografisnya dengan super mulus. Dashboard kalian sekarang bener-bener jadi hidup. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ngelewatin perjalanan panjang, mulai dari ngadepin data mentah jadi grafik batang yang super cepet, terus naik level pakai desain cantiknya Altair dan Vega Lite, sampai akhirnya naklukin peta interaktif yang dinamis. Nah, sekarang pertanyaan saya buat kalian. Setelah menguasai grafis interaktif ini, rahasia apa sih yang bakal kalian bongkar dari dataset kalian sendiri selanjutnya? Jangan takut buat bereksperimen ya, langsung tulis kodenya dan biarkan data kalian bercerita. Makasih banyak udah nemenin di sesi penjelasan materi kali ini. Teruslah bereksplorasi dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.